Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi statistika, yaitu materi kelas 12 matematika wajib. Marilah kita bahas satu persatu, yaitu kita mulai dari pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan suatu data. Atau secara singkat bahwa statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Kemudian statistik itu sendiri adalah data itu sendiri. Demikian ya, kita lanjutkan, yaitu yang akan kita bahas hari ini adalah ukuran tendensi sentral. Ini ada yaitu data tunggal. Untuk data tunggal akan kita bahas tentang rataan hitung atau means. Jika data disajikan dengan bentuk X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, maka min atau rataannya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi N sehingga sama dengan sigma X per N. Berikutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari sederetan data yang telah diurutkan. Berikutnya modus. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Kita lanjutkan, berikutnya adalah contoh soal. Nah, hitunglah mean, median, dan modus dari data berikut. Yaitu, kita jawab yaitu bahwa data itu sebaiknya kita urutkan dulu sehingga akan muncul yaitu 3, 3, kemudian 4, 4, kemudian 5, 6, 7-nya sebanyak 3, kemudian 8. Nah, akan kita bahas dari yaitu min dulu ya. Min seperti tadi, nah yaitu jumlah dari semua data kita tambahkan dari 3 tambah 3 dan seterusnya sampai 8 dibagi dengan banyaknya data, cacahnya. Cacahnya ini ada 10, berarti kita tambahkan 54 dibagi 10 sama dengan 5,4 sehingga minnya itu ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari sederetan data yang telah diurutkan. Sehingga data ini kita urutkan dulu, kita ambil nilai tengahnya. Datanya ini banyaknya 10 ya, berarti tengahnya 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Sehingga tengah-tengahnya ini, nah ini adalah tempatnya median. Sehingga mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah ini, 5 tambah 6 dibagi 2, yaitu 11/2 sama dengan 5,5. Kita lanjutkan, berikutnya adalah modus. Modus adalah data yang punya frekuensi tertinggi. Coba ini berapa? 7 ya, modusnya 7 karena 7 itu muncul sebanyak 3 kali. Kita lanjutkan, materi kita berikutnya adalah daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang daftar distribusi frekuensi berkelompok, yaitu antara lain di sini ada kelompoknya ada sebanyak 5 sehingga disebut punya 5 kelas. Kemudian kelasnya ini punya batas, yaitu batas bawah itu yang di sebelah kiri 30, 35, 40, 45, 50. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah batas kelas atas, yaitu 34, 39 sampai 54. Kemudian di samping itu ada yang namanya tepi kelas. Tepi kelas itu ada 2, yaitu tepi kelas bawah, yaitu batas kelas bawah dikurangi setengah. Kemudian ada yaitu tepi kelas atas, yaitu batas kelas atas ditambah setengah. Yang terakhir adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu nilai yang terletak di tengah-tengah kelas maksudnya. Di sini yaitu setengah kali batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2 ya. Tuh. Berikutnya
akan kita bahas yaitu pada data kelompok. Yang pertama sama seperti data tunggal yaitu tentang rataan hitung atau means. Kita ada dua macam. Yang pertama yaitu dengan menggunakan titik tengah kelas. Yaitu rumusnya X bar. Nah, X yang diberi topi ini bacanya X bar sama dengan sigma itu adalah jumlah sigma Fx dibagi dengan sigma F. Kemudian berikutnya untuk cara yang kedua adalah dengan menggunakan rataan sementara. Yaitu nanti rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara ditambah dengan sigma Fd per sigma F. Ya. Kemudian ini X bar sementaranya ini kita tentukan dulu. Kemudian D adalah deviasi, itu adalah simpangan, gitu ya. Kita lihat berikutnya adalah untuk contoh soalnya. Nah, kita lihat di sini ada tabelnya. Kita lihat hitunglah min dari tabel berikut. Nah, kita lihat di sini kita punya tabel seperti ini, hitunglah min dari tabel berikut. Nah, kita jawab yang pertama yaitu dengan menggunakan titik tengah kelas. Kita lihat daftarnya sekarang kita menjadi seperti ini. Kita lihat untuk tabelnya. Nah, kita lihat tabelnya seperti ini yaitu nilai, kemudian frekuensi, kita tambah yaitu kolom X. X adalah titik tengah kelas, kemudian kita tambah satu kolom yaitu F kali X. Dan masing-masing kita cari titik tengah kelasnya ini adalah 3 sampai 5. Titik kelas tengahnya adalah 3 ditambah 5 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 4. Ini ya. Kemudian yang kelas kedua itu juga ditambahkan 6 min 8. Kemudian itu 6 sampai 8 maksudnya, kemudian ini rataannya adalah 7. Nah, dan seterusnya sampai ini, kemudian kolom berikutnya adalah Fx, adalah F kali X, masing-masing frekuensi kita kalikan dengan X-nya. Nah, sehingga kita peroleh ini F ini kita tambahkan adalah sigma F saja 24, kemudian ini sigma Fx. Sehingga kita peroleh X bar sama dengan sigma Fx per sigma F yaitu 240 dibagi dengan 24 sehingga hasilnya 10. Berikutnya adalah yang kedua dengan menggunakan rataan sementara. Kita lihat tabelnya, kita buat seperti ini yaitu sama nilai, kemudian frekuensi, kemudian X-nya, kemudian ini deviasi, kita tambah dengan deviasi. Ini adalah X min X bar sementara. Kemudian ini FD. FD-nya ini nanti ya. Masing-masing kita cari dulu X-nya yaitu titik tengah kelas seperti tadi kita bahas sama ya. Kemudian deviasinya. Nah, sementara kita tentukan dulu ya caranya. Nah, rataan sementara kita tentukan dulu. Kita pilih X yang di sini. Kamu pilih salah satu X-nya gitu ya. Misalnya kita mengambil rataan sementaranya adalah 7. Oke ya, kita tulis X barnya 7 sehingga di sini kita beri yang ini bertanda ungu ini ya. Ini artinya deviasinya adalah X-nya 7 dikurangi 7 sehingga hasilnya 0. Ini 4 dikurangi 7 hasilnya min 3. Yang bawah 10 min 7, 13 min 7, 16 min 7. Demikian ya. Kemudian kita kalikan pada kolom FD adalah F kali D. F-nya ini, D-nya ini kita kalikan masing-masing sehingga kita peroleh sigma FD. Ya, ini 72 kita tambahkan biasa. Ini ditambah ketemunya adalah 72 gitu. Sehingga kita menghitungnya sesuai dengan rumusnya tadi adalah X bar sama dengan X bar sementara yaitu 7 ditambah sigma FD yang kita bahas di sini dibagi dengan sigma F. Oke, kita hitung berarti ini 72 per 24 itu sama dengan 3 sehingga hasilnya ini. Nah, berikutnya adalah median. Nah, median sering diberi notasi ME, yaitu kita langsung saja rumusnya median sama dengan tepi bawah ditambah K dibagi dengan N per 2 min FK median, ini F median. Untuk keterangannya kita lihat coba, TB adalah tepi bawah kelas median.
K-nya adalah panjang kelas, N-nya adalah jumlah frekuensi, FK median, FK artinya frekuensi kumulatif atau sering disebut juga jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kemudian F median berarti frekuensinya itu sendiri pada kelas median. Demikian ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah kuartil. Kuartil di sini ada 3, yaitu nanti ada kuartil ke-1, ke-2, ke-3. Maka di sini kita beli rumus yaitu KI, artinya kuartil ke I. Nanti tergantung I ini bisa diganti 1, 2, atau 3, tergantung pertanyaannya. TB adalah tepi bawah kelas kuartil, kemudian N-nya adalah jumlah frekuensi, FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kemudian FKI adalah frekuensi pada kelas kuartil ke I-nya tadi. Demikian, kita lanjutkan, berikutnya adalah contoh soal. Dari daftar berikut hitunglah median kemudian kuartil 1 atau sering disebut sebagai kuartil bawah. Kita lihat datanya seperti ini, akan kita bahas dari yang A yaitu kuartil 1. Nah, kita lihat di sini median dulu ya, ternyata ini. Nah, pertama ini kita tambah, kalau tadi ini frekuensi, ini ada frekuensi kumulatif. Kumulatif itu artinya penambahan ya dari awal. Misalnya di sini pada frekuensi 3, FK-nya juga 3. Tapi pada frekuensi 5, ini berarti FK-nya adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. Berikutnya nanti 8 ditambah 2 sehingga ini nanti 10. Begitu dan seterusnya sehingga didapatkan terakhirnya adalah 80. Berarti ini menunjukkan juga jumlah frekuensinya sama dengan 80 atau N-nya sama dengan 80. Kita lihat yang pertama, kita lihat ini untuk yang berwarna hijau ini adalah kelas median. Kelas median yaitu karena median itu separuh data, berarti data ke-40 ya. Nah, di sini data ke-40 berarti pada kelas yang ini, yaitu pada interval 70 sampai 79. Oke, gini ya, berarti ini kelas mediannya kita udah tahu. Langsung masuk rumus. Tepi bawahnya adalah ini batas kelas bawah dikurangi setengah, yaitu 69,5. Panjang kelasnya kamu boleh melihat tepi atas dikurangi tepi bawah. Atau bisa ini 79 dikurangi 69. Jadi hasilnya 10. Kemudian yang ini kurungnya ini IN per 2 atau langsung N per 2 yaitu 80/2 dikurangi FK-nya. FK-nya yang 23. Nah, jangan yang 48, berarti nanti yang 23 dikurangi frekuensinya sendiri median yaitu 25. Begitu ya, tinggal kita hitung. Median sama dengan ini sama, tinggal kita proses saja. Oke, hasilnya 76,3. Jadi mediannya adalah 76,3. Berikutnya kita bahas tentang kuartil ke-1 atau Q1 atau kuartil bawah. Kita lihat untuk daftarnya. Ini kita buat sendiri biar anak-anak lebih jelas, yaitu kita buat nilai frekuensi F kumulatif gitu ya, sama. Kita tentukan dulu kelas kuartil 1, yaitu pada data ke IN per 4. Karena kuartil 1 maka I-nya 1 kali 80/4 sehingga 20. Artinya ini data ke 20. Nah, coba lihat ini. Di sini datanya berdata ke berapa? 10 ya. Nah, kalau ke 20 berarti yang di sebelah sini. Ini adalah kelas kuartil 1. Kita beri tanda warna hijau ini. Sehingga akan kita hitung. Nah, oke. Kuartil 1 kita mulai dari tepi bawah kelas. Oke, tepi bawahnya karena ini 60 berarti 59,5 ditambah panjang kelasnya K yaitu 10. Kita tinggal hitung 1/4 data. Nah, ini ya 1/4 kali 80. F kumulatifnya kamu lihat ini FK-nya yang 10 ini ya toh. Kemudian dibagi frekuensinya sendiri 13. Oke, kita hitung bahwa Q1 sama dengan ini kita proses sehingga hasilnya kuartil ke-1 sama dengan
67,19. Berikutnya yaitu modus. Kita langsung saja pada rumus modus, yaitu tepi bawah ditambah K kali D1 dibagi D1 plus D2. Nah, dengan keterangan bahwa TB adalah tepi bawah kelas modus, sama ya seperti tadi ya. K-nya sama yaitu panjang kelas. Sekarang D1 adalah selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Silakan ini kita lihat contoh soalnya kayak gini, bahwa hitunglah modusnya. Kita langsung saja, modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi. Sehingga kita langsung bisa frekuensi tertingginya 25 ya. Berarti di sini 25 ini pada kelas ini adalah data yang mempunyai frekuensi tertinggi, sehingga modusnya adalah langsung di kelas ini yaitu TB plus K ini. Kita lihat langsung pada perinciannya. Untuk modus tepi bawahnya berapa ini? Berarti 69,5. Kemudian sama K-nya 10. Nah ini D1-nya kamu lihat ini. D1 itu yang ini. 25 dikurangi 13. D2-nya 25 dikurangi 12. Oke, sehingga hasilnya ini tinggal kita hitung saja. Modus sama dengan 74,3. Berikutnya untuk memperdalam materi ini silakan dikerjakan latihan soalnya. Ini ada satu data, satu daftar frekuensi, yaitu kita hitung min, median, kuartil, modus dari data ini. Sekian dan selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.